Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang kemagnetan. Istilah magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos yang berarti batu magnesia. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani yang mengandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dahulu. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mengidentifikasi karakteristik magnet. Kedua, mengidentifikasi berbagai cara pembuatan magnet. Ketiga, mengidentifikasi kemagnetan bumi. Keempat, mengidentifikasi berbagai pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, menerapkan prinsip-prinsip induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi faktor-faktor induksi elektromagnetik, dan yang terakhir, menerapkan berbagai pemanfaatan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai dengan karakteristik magnet. Magnet sudah dikenal dapat menarik benda-benda lain yang terbuat dari logam. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Berdasarkan bentuknya, magnet dibagi menjadi 4, yaitu magnet batang, magnet jarum, magnet keping, dan magnet U atau magnet ladang. Magnet batang sering kalian jumpai pada beberapa alat seperti penutup tempat pensil dan yang lainnya. Kemudian magnet jarum sering kita jumpai pada jarum kompas. Magnet keping sering kalian jumpai pada hiasan kulkas. Magnet U atau magnet ladang biasanya dijumpai pada beberapa alat pengangkat mobil. Pada percobaan berikut, tampak dua magnet didekatkan. Jika dua kutub senama, maka akan tolak-menolak, dan kutub yang tidak senama akan terjadi tarik-menarik. Magnet dapat menarik benda lain karena memiliki medan magnet. Medan magnet terbesar ada di sekitar kutub-kutub magnet. Jadi, apabila kalian memiliki sebuah magnet, kemudian disebarkan serbuk besi, maka akan terjadi perbedaan garis-garis gaya magnet atau medan magnet. Pada ujung-ujung kutub tampak jaraknya lebih dekat dibandingkan di bagian yang jauh dari kutub. Medan magnet digambarkan sebagai ruang yang masih dalam pengaruh magnet. Besar medan magnet adalah garis-garis gaya magnet. Semakin rapat garis gaya magnet, semakin kuat medan magnetnya. Bila dua buah magnet didekatkan, akan terjadi gaya magnet. Jadi, medan magnet terbesar ada di ujung-ujung kedua kutubnya. Pada gambar tampak, dari kutub utara, garis-garis gaya keluar, dan kutub selatan, garis gaya magnet masuk. Jenis magnet. Ada 3 jenis. Yang pertama, ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet, contoh besi, baja, dan kobalt. Paramagnetik, benda yang ditarik lemah oleh magnet, contoh magnesium dan litium. Dan yang ketiga, diamagnetik, benda yang tidak dapat ditarik magnet, contoh emas, perak, dan tembaga. Bahan magnet yang pertama ada magnet keras, yaitu bahan yang sukar menjadi magnet. Namun setelah menjadi magnet, mampu menyimpan sifat magnet dalam waktu yang lama. Contoh baja dan alkomax, yaitu logam campuran besi. Sedangkan magnet lunak yaitu bahan yang mudah menjadi magnet. Namun setelah menjadi magnet, sifat magnetnya mudah hilang. Contoh pada besi dan metal, yaitu logam campuran nikel. Magnet elementer. Benda dapat dijadikan magnet dengan cara mengubah susunan magnet elementernya atau molekul elementernya yang semula tidak teratur menjadi teratur.
Pada beberapa jenis logam tertentu, sejumlah magnet elementer apabila diinduksi dapat disusun berbaris dengan arah tertentu sehingga bersifat sebagai magnet. Gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan elektron pada benda. Magnet elementer besi mudah diarahkan, sedangkan magnet elementer baja sulit diarahkan. Hal ini mengakibatkan besi lebih mudah dijadikan magnet dibandingkan baja yang lebih sulit dijadikan magnet, karena elementernya sulit untuk diarahkan. Pada gambar tampak, setelah benda dijadikan magnet, maka molekul elementernya atau magnet elementernya tersusun rapi. Dibandingkan dengan sebelumnya, sebelum menjadi logam, menjadi magnet. Susunan elementernya tidak beraturan. Cara membuat magnet. Yang pertama digosok, kedua didekatkan atau induksi, dan yang ketiga dialiri arus listrik. Ketiga cara ini bertujuan untuk menyusun magnet elementer atau susunan molekul elementernya agar rapi dan dapat bersifat sebagai magnet. Cara membuat magnet yang pertama dengan cara digosok. Besi dapat dijadikan magnet dengan cara menggosok. Besi yang digosok dengan arah yang tetap agar magnet elementernya dapat diatur menuju ke satu arah saja. Jadi, ketika membuat magnet dengan cara digosok, maka arahnya harus searah dan tidak boleh bolak-balik. Pada gambar tampak, kutub utara pertama kali didekatkan dengan ujung A, dan yang terakhir ujung B. Maka, jenis kutub magnet di ujung gosokan atau di ujung B selalu berlawanan dengan kutub yang menggosoknya. Maka logam ini akan menjadi magnet dengan A kutub utara dan B kutub selatan. Yang kedua, didekatkan atau diinduksi. Jenis kutub magnet hasil induksi selalu berlawanan dengan kutub magnet utamanya. Yang ketiga, dialiri arus listrik. Jenis kutub magnet dengan arus DC atau arus searah ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Pada gambar tampak, jika muatan positifnya di sebelah kiri, maka arah arus listrik atau arah magnetnya ke arah kiri. Kemudian ke atas, jari-jari tangan kanan menunjukkan arah arus. Sedangkan jempol menunjuk ke arah utara. Jadi, pada logam ini, sebelah kiri kutub utara dan sebelah kanan kutub selatan. Menjadi magnet dengan sebelah kiri utara dan sebelah kanan selatan. Sedangkan pada gambar kedua, arahnya ke kanan. Kemudian ke atas, lewat belakang dari logam ini, kemudian arah arusnya turun. Sehingga jempol tangan kanan terletak di sebelah kanan. Sehingga kutub utara ada di kanan dan kutub selatan ada di sebelah kiri. Demikianlah aturan kaidah tangan kanan pada pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bel listrik. Pada saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi sebuah rangkaian tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan mengakibatkan besi di dalam kumparan menjadi sebuah elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. Pada saat mengenai bel, aliran listrik terputus sehingga sifat elektromagnet besi menjadi hilang. Akibatnya, pemukul kembali ke tempat semula dan seterusnya. Yang kedua, saklar, yaitu alat yang berfungsi untuk memutuskan
dan menghubungkan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Lilitan kawat berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi. Setelah besi tertarik, ujung besi lainnya akan menyimpang dan mendorong tangkai sehingga tangkai kiri dan kanan akan saling bersentuhan dan dapat mengalirkan arus listrik. Ketika arus listrik, maka beban alat-alat elektronik akan menyala. Telepon kabel. Telepon kabel juga menggunakan prinsip kemagnetan. Saat menggunakan telepon, seseorang akan menerima pesan ketika mendengar dan sekaligus mengirimkan pesan atau berbicara. Prinsip kerja telepon pada dasarnya mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Pada saat berbicara, kuat arus listrik pada rangkaian mengalir dan menimbulkan efek elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah dan mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon. Nah, getaran pada speaker inilah yang akhirnya menggetarkan udara di sekitarnya dan memberikan efek mendengar bagi telinga kita. Cara menghilangkan sifat magnet. Yang pertama, dipukul, dipanaskan, dan ditempatkan dalam kumparan yang dialiri arus bolak-balik. Jadi, magnet tidak boleh dipukul, dibakar, atau dialiri arus, karena nanti sifat dari atau susunan dari magnet elementernya menjadi tidak teratur dan dapat menghilangkan sifat kemagnetannya. Cara menyimpan magnet. Tidak boleh dipanaskan, harus dijauhkan dari medan listrik, dan jika magnet batang diletakkan secara berpasangan dengan kutub yang tidak senama, kemudian di ujungnya diberikan anchor. Kemudian pada magnet U, anchornya diletakkan di ujung kedua kutub. Nah, inilah cara menyimpan magnet yang benar. Teori kemagnetan bumi. Bumi kita adalah sebuah magnet raksasa yang memiliki kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi bumi dianggap sebagai sebuah magnet yang besar dengan kutub-kutubnya terletak dengan kutub-kutub bumi. Letak kutub utara magnet berada dengan kutub selatan bumi. Letak kutub selatan magnet berada di dekat kutub utara bumi. Pada kutub utara bumi, berhimpit dengan kutub selatan magnet bumi dan membentuk sudut deklinasi. Begitupun dengan kutub selatan bumi dan kutub utara magnet bumi membentuk sudut deklinasi. Sehingga benar bahwa kompas selalu menuju ke kutub utara bumi karena tertarik oleh medan magnet kutub selatan bumi. Dan juga ujung jarum kompas di kutub selatan tertarik oleh kutub utara magnet bumi. Sedangkan sudut deklinasi terbentuk dari himpitan dari garis ekuator dan ujung-ujung jarum kompas. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki medan magnet yaitu yang ada di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Medan magnet bumi melindungi bumi dari radiasi sinar kosmik, yaitu partikel listrik yang dikeluarkan oleh benda-benda luar angkasa yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Saat partikel masuk ke atmosfer bumi akan tertarik menuju ke kutub magnet dan membentuk plasma lemah. Tampilan plasma lemah itu dari bumi terlihat sebagai aurora. Jadi aurora ada di daerah kutub utara dan kutub selatan. Terlihat di negara Finlandia, Norwegia, Islandia, Greenland, Kanada, bahkan di benua Australia dan Selandia Baru. Induksi magnet dan gaya Lorentz. Menurut Ørsted, di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Arah medan magnetnya tergantung pada arus listrik yang melalui kawat. Jika arah arus ke kiri, maka dia akan naik dan kutub utara di sebelah kiri, kutub selatan di
sebelah kanan. Nah, pada kedua ujung kutubnya tampak garis-garis gaya medan magnet. Nah, inilah teori kemagnetan menurut Ørsted. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gaya yang terjadi pada kawat berarus yang berada dalam sebuah medan magnet. Secara matematis dirumuskan sebagai F sama dengan BIL. F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan L adalah panjang kawat dengan satuan meter. Inilah arah dari gaya Lorentz. Menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan arus listrik, telunjuk medan magnet, dan jari tengah menunjukkan gaya Lorentz. Garis-garis gaya magnet di sekitar kawat berarus membentuk pola lingkaran yang sepusat. Makin jauh dari kawat, makin kecil medan magnetnya. Makin besar kuat arus yang melalui kawat lurus, makin besar medan magnetnya. Menentukan arah putaran garis gaya magnet sekitar kawat berarus menggunakan kaidah tangan kanan. Untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan kawat berarus, kawat dapat dililitkan membentuk kumparan yang disebut solenoida. Induksi elektromagnetik. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk lingkaran. Elektromagnet adalah suatu kumparan berongga yang di sisi besi lunak. Cara memperbesar elektromagnet, yang pertama menambah jumlah lilitan, kedua menggunakan inti besi lunak, dan yang ketiga memperbesar kuat arus. Penerapan prinsip elektromagnet pada teknologi, yaitu pada alat derek, bel listrik, circuit breaker, dan pemutus telepon. Alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnet. Yang pertama, generator. Generator merupakan alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi gerak yang dimiliki oleh generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif, misalnya energi angin, energi air, dan sebagainya. Generator dibagi menjadi dua, generator AC atau alternating current dan generator DC atau direct current. Generator AC atau alternator dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda, sedangkan generator DC dapat menghasilkan arus listrik searah dengan menggunakan komutator atau cincin belah. Dinamo AC/DC. Dinamo merupakan generator yang kecil, seperti yang sering digunakan pada sepeda. Semakin cepat mengayuh, maka lampu akan tampak semakin terang. Jadi, perputaran roda menyebabkan magnet berputar. Magnet menggerakkan kumparan dan mengalirkan arus kawat ke lampu. Cara kerja generator mirip dengan dinamo, yaitu hanya perbedaannya pada dinamo ada bagian yang bergerak dan ada bagian yang diam. Jadi mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Transformator atau trafo. Listrik yang dihasilkan oleh PLN dari sumber-sumber pembangkit listrik ketika akan digunakan di dalam rumah-rumah dan beberapa industri harus diturunkan. Cara menurunkannya, transformator atau trafo merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Ada dua jenis trafo, yaitu trafo step up dan trafo step down. Pada trafo step up, jika tegangan primer lebih kecil dibanding tegangan sekunder, jumlah lilitan primer lebih kecil dibanding lilitan sekunder.
Tetapi pada trafo step down, tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder, jumlah lilitan primer lebih besar dari lilitan sekunder. Nah, inilah yang terjadi pada pusat-pusat pembangkit listrik ketika menghasilkan listrik dan digunakan di dalam rumah-rumah tangga, maka tegangannya harus diturunkan dengan menggunakan trafo step down. Secara matematis, dirumuskan bahwa arus sekunder berbanding dengan arus primer, sama dengan tegangan primer berbanding tegangan sekunder, sama dengan jumlah lilitan primer berbanding lilitan sekunder. IS adalah arus sekunder, IP arus primer, NP lilitan primer, NS lilitan sekunder, VS tegangan sekunder, dan VP tegangan primer. Contoh soal 1. Kumparan primer sebuah trafo 8 kali dari kumparan sekundernya. Trafo dihubungkan pada sumber tegangan AC 200 volt. Kuat arus pada lilitan sekunder 4 ampere. Besar tegangan sekunder dan kuat arus pada kumparan primer adalah. Diketahui pada soal ini, NP sama dengan 8, NS sama dengan 1, VP sama dengan 200 volt, IS sama dengan 4 ampere, maka dimasukkan ke dalam rumus VP per VS sama dengan NP per NS, 200 dibagi VS sama dengan 8 dibagi 1. Maka VS sama dengan 200 dibagi 8 sebesar 25 volt. Kemudian, untuk mencari IP, menggunakan rumus IS per IP sama dengan VP per VS sama dengan 4 dibagi IP sama dengan 200 dibagi 25, maka IP sama dengan 4 kali 25 dibagi 200 sama dengan 0,5 ampere. Soal nomor 2. Kumparan primer sebuah trafo terdiri dari 800 lilitan dan kumparan sekundernya 160 lilitan. Trafo dihubungkan pada sumber tegangan 220 volt dan pada kumparan sekundernya terpasang lampu dengan hambatan 11 ohm. Jenis trafo dan kuat arus pada kumparan primer adalah. Diketahui NP sama dengan 800, NS sama dengan 160. Dilihat dari besar NP dan NS, maka termasuk jenis trafo step down. VP sama dengan 220, R sama dengan 11 ohm. Untuk mencari VS, menggunakan rumus VP per VS sama dengan NP per NS, 220 dibagi VS sama dengan 800 dibagi 160, maka VS sama dengan 220 dikali 160 dibagi 800, sebesar 44 volt. Maka dimasukkan lagi ke dalam rumus hukum Ohm untuk mencari IS. VS sama dengan IS dikali R, maka IS sama dengan VS dibagi R. 44 dibagi 11 sama dengan 4 ampere. Untuk mencari IP, menggunakan rumus NP per NS sama dengan IS per IP. 800 dibagi 160 sama dengan 4 dibagi IP, maka IP sama dengan 160 dikali 4 dibagi 800 sebesar 0,8 ampere. Maka pada soal ini, jenis trafonya adalah trafo step down, kemudian kuat arus primer sebesar 0,8 ampere. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Pada skema trafo terlihat bahwa sumber tegangan di sini adalah 220 volt dengan jumlah lilitan 600 lilitan dan trafo sekundernya 150 lilitan, maka skema ini termasuk jenis trafo step down. Jika transformator memiliki hambatan lampu 20 ohm, maka besar kuat arus yang mengalir pada lampu adalah. Diketahui NP 600, NS 150, VP 220 volt dan hambatan 20 ohm. Untuk mendapatkan VS, menggunakan rumus VP per VS sama dengan NP di bagian S. Maka 220 dibagi VS sama dengan 600 dibagi 150, maka VS sama dengan 220 dikali 150 dibagi 600,
besar Vs sama dengan 55 volt. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus hukum ohm untuk mencari IS. IS sama dengan Vs dibagi R, 55 dibagi 20 sama dengan 2,75 ampere. Efisiensi trafo. Pada trafo, tidak seluruhnya 100% hasilnya menjadi 100%. Nah, ada beberapa energi yang hilang dalam bentuk kalor atau panas. Maka, dengan persamaan matematika, efisiensi trafo sama dengan daya keluar berbanding daya masuk dikali 100%. Daya keluar adalah daya listrik pada kumparan sekunder, dan daya masuk adalah daya listrik pada kumparan primer. Contoh soal efisiensi trafo. Input transformator 1000 watt memiliki efisiensi trafo 90%. Jika tegangan outputnya 180 volt, besar kuat arus sekunder pada transformator adalah, diketahui, efisiensi trafo sama dengan Pout dibagi Pin kali 100%. Kalian sudah mengetahui bahwa daya keluar adalah tegangan sekunder dikali arus sekunder. Maka dari sini didapatkan efisiensinya 90% sama dengan Vs-nya 180, maka diketahui IS-nya. Kemudian dibagi 1000 dikali 100%. 1000, 0 dicoret dengan 100 dan dengan 180. Persentasenya dicoret, maka didapatkan 90 sama dengan 18 dikali I. Maka IS sama dengan 5 ampere. Kemagnetan dalam produk teknologi. Magnet banyak digunakan dalam berbagai produk teknologi, salah satunya adalah alat kedokteran yang disebut MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Nah, alat ini menggunakan medan magnet 5000 kali dari medan magnet bumi, dan alat ini dapat mendeteksi kelainan pada tubuh manusia, yaitu tumor, epilepsi, dan dapat merekam gelombang otak. Kereta maglev. Maglev singkatan dari magnetically levitated atau kereta terbang. Dengan menggunakan prinsip gaya tolak-menolak serta didorong dengan motor induksi, kereta maglev dapat melaju hingga 650 km per jam. Jadi kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, tapi kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam. Tidak akan terjatuh dan tergencir karena menerapkan prinsip gaya tolak-menolak pada magnetnya dan menggunakan motor induksi. Kereta ini sudah digunakan sebagai alat transportasi massal di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa negara Eropa lainnya. Ya. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaksi nuklir yang dihasilkan pada PLTN untuk menghasilkan listrik dapat berbahaya bagi manusia, pada umumnya menggunakan bahan dari uranium dan plutonium. Medan magnet yang digunakan untuk menarik partikel nuklir yang dihasilkan pada PLTN dapat mencemari lingkungan, sehingga dapat ditarik oleh medan magnet dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Pada PLTN, energi yang digunakan untuk menghasilkan uap air selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang diperoleh dari reaksi fisi dan fusi dalam sebuah reaktor nuklir. Pada reaksi fusi dan fisi, uranium diproses menjadi benda seukuran penghapus namun memiliki energi sebanding dengan 1 ton batu bara. Nah, panas yang dihasilkan dari pemecahan inti atom
dapat mencapai 4000 derajat Celcius. Reaksi ini menghasilkan berbagai partikel yang sangat berbahaya, maka fungsi dari medan magnet adalah menarik partikel-partikel sehingga tetap berada di dalam reaktor nuklir. Demikianlah materi kemagnetan dan hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga materi ini dapat berguna. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.